Yang pertama yaitu ada aspek keuangan. Aspek keuangan sangat penting untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Komponen ini menunjukkan potensi pendapatan perusahaan sehingga penting untuk diteliti. Keuangan adalah studi tentang bagaimana individu, perusahaan, dan organisasi dapat mengembangkan, mendistribusikan, dan menggunakan sumber daya keuangan. Dengan mempertimbangkan waktu dan menentukan rasio proyek berdasarkan kriteria investasi, metode berikut dapat menilai kelayakan perusahaan. Yang pertama ada payback period atau PP, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan modal investasi. Yang kedua ada average rate of return atau ARR, menilai rata-rata tingkat pengembalian investasi dari laba sebelum pajak. Yang ketiga ada net present value atau NPV, menghitung selisih antara arus kas masuk dan keluar dalam nilai sekarang. Yang keempat ada internal rate of return atau IRR, menentukan tingkat pengembalian yang nyamak nilai investasi dengan arus kas masuk. Yang kelima ada profitability index atau PI, membandingkan arus kas bersih masa depan dengan nilai investasi. Yang keenam ada break even point atau BEP, titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya ada sumber-sumber dana. Investasi membutuhkan banyak uang. Uang bisa berasal dari saham, utang, atau keduanya. Modal dibagi berdasarkan sumbernya menjadi dua kategori. Yang pertama ada modal asing atau pinjaman. Dana yang berasal dari luar perusahaan seperti pinjaman dari bank, pinjaman dari lembaga keuangan non-bank, pinjaman dari perusahaan di luar sektor perbankan. Yang kedua ada modal sendiri. Dana yang berasal dari pemilik perusahaan diperoleh melalui penerbitan saham seperti setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba perusahaan, atau laba ditahan atau yang dimaksud dengan keuntungan belum dibagikan. Yang selanjutnya ada arus kas atau cash flow. Arus kas perusahaan adalah aliran uang yang masuk dan keluar selama periode tertentu yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran, baik dari kategori operasional maupun non-operasional. Sumber pendapatan dapat berasal dari pinjaman bank, hibah, dan penjualan produk. Sedangkan beban meliputi pembayaran peminjaman, bunga, tenaga kerja, dan pemasaran. Laporan arus kas digunakan untuk memprediksi pendapatan dan biaya masa depan guna menilai prospek keuangan perusahaan. Arus kas juga menentukan saldo kas akhir yang penting bagi investor karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas, pembayaran kewajiban, dan melakukan investasi kembali untuk pengembangan usaha. Jenis-jenis arus kas sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada initial cash flow, kas awal untuk biaya prainvestasi seperti tanah, tabungan, mesin, modal kerja. Yang kedua ada operational cash flow, kas operasional dari penerimaan dan pengeluaran selama kegiatan usaha. Yang ketiga ada terminal cash flow, kas akhir dari hasil penjualan aset atau sisa nilai proyek setelah investasi berakhir. Baik, untuk selanjutnya ada pengertian laporan keuangan. Di dalam rasio keuangan, laporan keuangan adalah dokumen penting yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan serta digunakan untuk menilai kelayakan bisnis, baik oleh pemilik, manajer, maupun pihak eksternal seperti pemberi pinjaman. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang menunjukkan aset, kewajiban, pendapatan, serta pengeluaran perusahaan. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang aktivitas, liabilitas, modal, pendapatan, biaya, dan perubahan keuangan perusahaan agar kinerja manajemen dapat dievaluasi. Selain itu, laporan keuangan membantu menilai potensi usaha baru, kebutuhan pendanaan, dan memprediksi kinerja perusahaan di masa depan melalui analisis rasio keuangan. Untuk yang kedua, ada pihak-pihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Di antaranya yang pertama ada kreditur, menggunakannya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman dan menghindari risiko pembiayaan yang berlebih. Yang kedua, pemegang saham. Pemegang saham memanfaatkan rasio keuangan ini untuk mengevaluasi kinerja manajemen, profitabilitas, dan potensi dividen. Yang ketiga ada pemerintah, menggunakan laporan ini untuk menilai kepatuhan perusahaan dan menentukan kewajiban pajak. Dan yang keempat, manajemen memakainya untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan mengelola sumber daya. Dan yang terakhir ada karyawan, dapat memahami kondisi keuangan perusahaan guna menilai kinerja serta prospek kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir ada jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi agar informasinya jelas dan dapat dipercaya. Adapun jenis-jenis laporan keuangan ada 4. Yang pertama ada neraca yang menampilkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua ada laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan, beban, serta hasil usaha. Yang ketiga, laporan arus kas yang mencatat aliran kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir, ada laporan perubahan modal yang menggambarkan perubahan ekuitas akibat kontribusi pemilik, dividen, dan laba rugi perusahaan. Untuk selanjutnya ada proyeksi neraca dan laporan laba rugi. Perusahaan perlu membuat laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk menilai perkembangan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga biaya dari waktu ke waktu. Dari proyeksi ini dapat diketahui perubahan posisi keuangan, serta apakah perusahaan itu mencapai keuntungan atau justru malah mengalami kerugian. Yang pertama ada neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta atau aktiva dan modal atau ekuitas pada waktu tertentu. Untuk aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap berwujud dan tidak terwujud, dan aktiva lainnya. Untuk aktiva lancar terdiri dari kas, piutang, deposito, surat berharga, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Untuk aktiva tetap berwujud seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan akumulasi penyusutan. Dan yang tidak berwujud ada goodwill, hak cipta, lisensi, dan juga merek dagang. Untuk aktiva lainnya seperti gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, dan juga uang jaminan. Dan yang terakhir, uang muka investasi. Untuk kewajiban meliputi utang lancar dan juga utang jangka panjang. Ekuitas terdiri dari modal saham, agio saham, laba ditanam, dan juga modal sumbangan. Untuk selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya dalam suatu periode untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan. Komponennya meliputi yang pertama ada penjualan, kemudian harga pokok penjualan atau HPP, yang ketiga laba kotor, kemudian biaya operasional, laba operasi, penyusutan, pendapatan bersih operasi, pendapatan lain-lain, laba sebelum bunga dan pajak, biaya bunga, laba sebelum pajak, kemudian ada pajak, laba setelah bunga dan pajak, dan juga laba per lembar saham. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran dengan rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Kewajiban jangka pendek perusahaan dinilai menggunakan rasio likuiditas yang sering dikenal sebagai rasio model kerja. Aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kepastian saat aset lancar perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Oleh karena itu, rasio likuiditas sangat penting untuk mengevaluasi kondisi keuangan jangka pendek perusahaan. Dan rasio-rasio berikut mengukur likuiditasnya. Yang pertama yaitu current ratio atau CR, yaitu rasio lancar mengukur kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen jangka pendek. Rasio ini menunjukkan seberapa baik aset lancar mendukung utang jangka pendek. Yang kedua yaitu quick ratio atau
equity ratio, yaitu mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek tanpa menghitung persediaan. Yang ketiga yaitu inventory to net working capital, yaitu mengukur perbandingan antara jumlah persediaan dengan modal perusahaan. Dan modal kerja dihitung dari aktiva lancar dikurangi utang lancar. Yang keempat yaitu cash ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan kas atau setara kas dan menunjukkan kemampuan sesungguhnya untuk melunasi kewajibannya. Yang B yaitu leverage ratio, atau rasio solvabilitas, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Seperti diketahui, dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh adalah dari sumber pinjaman atau modal sendiri. Untuk keputusan memilih menggunakan modal sendiri dan atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan dengan rasio-rasio. Jenis-jenisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, debt to asset ratio, yaitu mengukur seberapa besar aktiva dibiayai oleh hutang. Yang kedua yaitu debt to equity ratio, menunjukkan perbandingan antara utang dan modal sendiri. Yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio, yaitu mengukur proporsi utang jangka panjang terhadap modal sendiri. Yang keempat, current liabilities to net worth, yaitu mengukur perbandingan antara utang lancar dengan modal sendiri. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas atau activity ratio, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau pemanfaatan sumber daya perusahaan atau penjualan, persediaan, penagihan piutang dan lainnya, atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau sebaliknya dalam mengelola aset yang dimilikinya. Adapun sebagian dari rasio-rasio aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu perputaran piutang atau turnover receivable, yaitu mengukur seberapa cepat piutang tertagih. Yang kedua yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover, untuk mengukur seberapa sering persediaan diganti dalam satu periode. Yang ketiga yaitu working capital turnover, atau untuk mengukur seberapa besar penjualan yang dihasilkan dari modal kerja. Yang keempat, fixed asset turnover, yaitu untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Yang kelima yaitu aset turnover, untuk mengukur seberapa besar penjualan diperoleh dari total aktivitas. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas atau profitability ratio, yaitu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Rasio-rasio ini terdiri dari beberapa berikut. Yang pertama yaitu profit margin, untuk mengukur keuntungan dari setiap penjualan. Yang kedua, return on investment atau ROI, untuk menilai efisiensi penggunaan seluruh aset untuk menghasilkan laba. Yang terakhir yaitu return on equity atau ROE, tujuannya untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri, atau semakin tinggi dan semakin baik.